أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات رب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين أهل السعادة وأهل الشقاوة. Ini pasal menyatakan tentang orang-orang yang selamat, beruntung, orang-orang yang beruntung batuah di kita, itu ahlu sa'adah. Wa ahlu syaqawah, dan orang-orang yang rugi dan celaka. Jadi ada dua golongan manusia. Syatana atau ba'uda artinya jauh benar perbedaan baina ahli sa'adati antara orang yang beruntung wa ahli syaqawati dan orang yang celaka, orang yang rugi. Jadi perbedaan antara orang yang beruntung dan orang yang celaka itu perbedaannya jauh benar. Satana. Fa ahlu sa'adati, maka bermula orang-orang yang beruntung. Ini ciri khasnya. Sidin melihat ciri khas orang beruntung dan orang yang celaka itu dari sisi yang unik lah. Nah, yang jarang dibahas oleh para ulama di kitab-kitab lain. Bermula orang yang beruntung itu idza ra'au, apabila mereka melihat insanan, manusia, ala ma'siyatin, berbuat maksiat, ankaru alaihi fid zahir, maka orang yang beruntung itu mengingkarakan alaihi, atas orang yang berbuat maksiat tadi, fid zahir, pada secara zahir. Bisa mengingkarakan lawan muntung, bisa mengingkarakan dengan sikap, bisa mengingkarakan dengan perilaku. Sakurang-kurangnya muha masam yang semalam dah. Sakurang-kurangnya muha masam. Jadi secara zahir orang-orang yang beruntung itu bila melihat orang bermaksiat, inya mengingkarakan. Tetapi wada'u lahu fil batin, tetapi mereka mendoakan bagi orang yang bermaksiat tadi fil batin, di dalam hati mereka. Jadi dalam hati mereka itu ada dua di situ yang kada kawa terpisah dari orang-orang yang beruntung ini. Nah, pertama inya bersyukur lawan Allah dijadikan kada nang kaya itu. Yang kedua inya mendoakan mudah-hal inya yang bermaksiat tadi dapat hidayah atau diampuni Tuhan. Nah, jadi mereka itu berdoa dalam hati, mudah-mudahan jinya nintu dapat hidayah, diampuni Tuhan dosa-dosanya, tapi di hati aja nintu. Amun kita berucap di hadapan orang yang bermaksiat, mudahan nyawa diampuni dosa,
Itu kaungahan keningnya jadinya bertambahin jadinya ada aja tukang minta ampun akan ya kalau jadinya bertambahin memaksiat sebabnya pikirakan ada aja si tuan wali yang memintakan ampun lawan inya. Nah itu orang yang beruntung. Wa ahlus syaqawati dan bermula orang yang celaka yang rugi. Yungkiruna alaihi mereka pun mengingkarakan juga, mengingkarakan alaihi atas orang yang bermaksiat, tetapi tasyaffiyan fihi pura-pura baik, pura-pura mengingkarakan, pura-pura hendak menyelamatkan bihi pada orang yang bermaksiat tadi, pura-pura. Padahal di hati maha pusakan. Padahal di hati maha pusakan. Tasyapiyan ni pura-pura baik, buntut mahambat. Nah gitu tuh. Pina kaya maingkarakan jangan-jangan padahal bagus saja. Nyaman anu aja. Nah, nyaman anu. Model kaya maha pusakan itu nah. Warubbama dan ada kalanya talabu alaihi irdahu dan ujung-ujungnya aja kita walaupun asalnya pina mengingkarakan tapi pura-pura baik aja, tetapi sekalinya ujung-ujungnya talabu alaihi irdahu mencemarkan kehormatan si orang yang bermaksiat tadi, mencemarkan akan kehormatan orang yang bermaksiat tadi, irdahu. Jadi orang bermaksiat itu bisa disupanakannya. Lalunya yang bermaksiat tadi dihilir nih, lalunya kaholo berjalan. Mbah batamu lawan orang kisahkannya tuh tadi ini. Itu tadi itu kisahkannya yang bermaksiat tadi nih. Nah, kadada berpikirnya hendak mudah-mudahan di hatinya tuh kadada berpikirnya mudah-mudahan tuh diampuni dosanya, dapat hidayah kadada. Yang di hatinya malahnya pina maha pusakan. Bahkan disabarakannya keaiban orang yang bermaksiat tadi. Nah, kawa ketahuan yang mana kita ya kalau rubbama salabu alaihi irdahu. Fal mu'minu dan bermula orang yang beriman itu man kana orang yang adalah dia nasihan fi'il apa nih naranya nih nasihan nih simpail diambil dari fi'il mudhari, maka secara maknawi nasihan tuh sama tupidud dawam juga, selalu tambahi selalu di situ, selalu memberi nasihat. Nah ini pemahaman secara nahwu, selalu memberi nasihat li akhihi bagi saudaranya fil khalwati waktu baduduaan. Nah, jadi orang yang beriman mereka itu bila memberi nasihat kepada saudaranya fil khalwati waktu baduduaan. Kada yang wayah mengikuti mikrofon tuh. Amun mengikuti mikrofon tuh secara umumnya jangan bertujuan, jangan bersambat, pian haji anang aja. Bersambat nerenya, aduh boleh nang kayak itu. Amun yang secara umum kada apa-apa, secara umum. Itu pun kada boleh juga kita berniat. Misal kita berniat nalah, berniat mulai rumah, kain aja aku aja. Secara umum hendak badahkan ini aja, itu kada boleh, itu termasuk gibah. Sirnaranya gibah yang tersembunyi, memandir orang, ada boleh. Jadi sesuai situasi aja. Apabila yang dibaca nang kaya ini, nang kaya itu juga kita nah sesuai ya. Kada ada berencana aja kita. Man kana nasihan li akhihi fil khalwat, mereka itu menasihati selalu kepada saudaranya dalam keadaan baduduaan. Satiran lahu, menutupi lahu bagi saudaranya tadi fil jalwah, di tengah umum. Nah, fil jalwah itu waktu di orang banyak, nya menutupi menuaya orang banyak bertarang-tarangan mamadahi, jadi tahu orang akhirnya
Kecuali, nah ini lain lagi kisahnya, orang bermaksiat ini memang di tengah banyak. Orangnya seorang yang bermaksiat di tengah orang banyak. Berarti nya seorang yang bahabar narnya. Maka orang yang kaya itu derajat maksiatnya mencapai derajat fasik atau fajir narnya. Mun inya kada sopan-sopan lagi. Nah, itu berbahaya nang kayak itu. Waktu dalam keadaan nang kayak itu imannya kadada. Wa ahlus syaqawati, dan bermula orang yang celaka bil aksi, kebalikannya. Nah, kebalikan yang tadi, memberi nasihat bertujuan kepada orang ninto di tengah orang banyak, supan orang. Imbah ninto pulang ada mau bahasa sembunyian. Nah, kayak itu tuh. Orang berduaan aja. Idza ra'au, apabila dia orang yang ahli celaka tadi, ra'au melihat insanan seorang manusia ala ma'siyatin, berbuat kemaksiatan. Nah, ini pelajaran bagi kita ya, kalau ini orang yang celaka ini, orang yang rugi waktu melihat manusia berbuat maksiat, aghlaqu alaihi albaba, mereka menutup atas orang tadi akan pintu. Artinya kada berpikir hendak menasihati itu menutup pintu narannya. Marah inya aku harus dahai. Inya masuk neraka, inya juga aku masuk surga, untung aku. Nah, kada berpikir hendak supaya selamat, kada ada. Ditutupnya pintu sama sekali. Bahkan secara zahir bujur-bujur menutup lawangnya. Orang ini lalu bermaksiat, lalu di muka rumah kita tutup lawang kita. Budak kayak kada tahu-tahu toh, tetapi sekalinya wafaddahu fiha, sekalinya dihabar-habarakannya hu akan orang tadi piha ha kembali kepada maksiatin, pada maksiatnya tadi. Pinanya lawang ditutup tapi menghintipakan di luang, oh itu kau orangnya aja. Nah, tulisnya di pasibok, tok, kirimnya tersebar viral. Kejahatan orang ini jadi viral. Pinanya kisah kada melihat menutup kalawang, padahal mengamira. Nah, ini orang yang termasuk orang-orang yang celaka narangnya, menyebarkan aib. Makanya hati-hati kita di Facebook, di mana di Instagram uyah segala macam tuh. Nah, kada usah yang bagikan-bagikan tuh jangan sembarang. Amun sanatnya kada jelas kada usah bagikan-bagikan. Fahaulai, maka mereka orang-orang yang celaka ini, biar mereka sembahyang, sembahyang aja orangnya, puasa aja orangnya, tetap dihukumi celaka bila tabiatnya kayak ini. Nah, la tunawwiru basairuhum, kada terang penglihatan hati mereka. Basairuhum tu ainul basirah. La tunawwiru, kada terang benderang penglihatan hati mereka. Jadi mata ini melihatnya cuma hati ini tuh kada bepanjanak. Bila melihat manusia bermaksiat, ya ayo sudah kada ada ma'rifat di kita. Wahum indallahi, dan mereka itu indallahi di sisi Allah muba'aduna ba'ada yuba'idu wa huwa muba'idun wa dzaka muba'adun. Si maf'ul muba'aduna, diusir, dijauhkan. Dan bermula mereka itu di sisi Allah muba'aduna, diusir, dijauhkan. Nah, jadi ciri kita, walaupun kita ini sembahyang, ja puasa, ja kayak orang banyak juga, tapi muntabiat kita nang kayak ini, sebenarnya kita tuh dijauhkan dari rahmatnya Allah. Muntabiat nang kayak itu tuh, bila melihat orang bermaksiat, katuju, hapus itu marah, hasutunya masuk neraka aja. Dan sedikit lagi sederajat lawan iblis, menang kayak itu perhatian. Sedikit lagi, satu digit aja lagi tuh pakai jadi iblis sam. Karena iblis itu menghendaki umatnya Rasulullah ini masuk neraka berdataan.
Jadi hati-hati kita marah jeung saudara biar di situ aja. Mirip iblis itu, hati-hati. Maka bila kita melihat orang bermaksiat, dua di hati kita. Amun secara zahir paling kadang muha kita masam. Nah, mun kadang menagur muha kita barang masam, jangan mudah kayak setuju tuh, jangan. Nah, di hati dua. Pertama, bersyukur kita lawan Tuhan kada dijadikan yang kayak itu. Kedua, kita mintakan ampun lawan Allah, mudahan-mudahannya dapat hidayah. Nah, itu tuh. Amun sampat 40 hikung pian yang berdua mintakan ampun kayak itu, bisa jadi wali sako yang maksiat nih, bisa jadi ketuanya sako, ketua wali. Wa idza aradta an takhtabira, apabila engkau menghendaki menguji, idza aradta engkau menghendaki an takhtabira menguji aqlar rajuli, kecerdasan seorang laki-laki, atau keimanan seorang laki-laki, karena akal itu bisa juga diartikan iman, atau kesadaran, bisa juga kesadarannya tentang Allah. Mun hendak kita mauji akalnya seorang laki-laki, baikkah burukkah, fanzur ilaihi, maka lihati inya, lihati, amati, idza zakarta, tak Jakarta kita nih. Apabila engkau menyebut lahu di hadapannya syakhsan, akan seseorang, kita nih hendak mentis orang nintoh, hendak mauji, kita pandir orang lain, kawannya kah di hadapannya. Misal, ini contohnya supaya paham. Nah, ulun hendak mauji misalnya narannya amat, hendak ulun uji amat nih, kayak apa keimanannya lawan Tuhan. Amat nih diisi kawan, naran kawannya adul. Nah, lalu ulun datangi amat, ulun pandir tentang adul di hadapan si amat. Nah, paham lah pian. Fa in wajadtahu, jika engkau menemukan akan si amat ini yatupu ala mahmili su'in, asal makna tawapang yatupun itu maksudnya sepamandirannya tuh seputar urusan kejahatan si amat aja, si adul aja. Biar kita anumat adul tuh kawannya maka ya. Kayak pagadang si adul tuh bu ngelihim pada kau dikawanin itu aja, ini yang kejahatannya aja dipandirnya, seputar kejahatan si adul aja yang dipandir oleh si amat ini. Ikam tahulah adul ninto panang kaini yang kada bagus dipandir ya tupu itu aja yang dipandir, kada ada memandir kebaikan si adul amat ini. Nah, kejahatannya yang dipandir, orangnya apa tahulah pas suah mencuntan semalam tuh bejinahnya, tadi hanya nukar yang mabok nih tuh. Nah ini memandir kadang. Jadi ya tupu ala mahmili su'in, urusan seputar kejahatan aja dipandir, hatta yaqula, bahkan inya berkata, khilna, kami dulu berteman, khilna minhu, berteman, bahkan pernah di suatu tempat, zaka, waktu itu fa'ala kaza wa kaza, inya memperbuat nang kini nya dahulu suah dulu bajinah lawan siapa? Lawan bini yang si anunin tuh. Nah, kita bongkar kada banyak tareretnya, rintingannya tuh. Bini yang mana? Bini yang itu kah? Emang sudah saraknya itu iya. Nah, panjang kisah. Nah, dahulu aku melihat langsung, tahu lah, ini aku serumahnya, tahu lah waktu itu setempat orang melihat langsung. Nah, itu yang dipandir tentang kejahatannya. Nah, fa'alam, maka yakinilah olehmu, sadarilah olehmu, ketahuilah olehmu, engkau bisa mengambil kesimpulan anna batinahu kharabun, bahwa si batin keimanan si amat ini kharabun, ambruk je kita, runtuh, kadada si iman yang kuat. Artinya iman tuh kayak bangunan juga, ada tihang. Ini amun ibarat bangunannya ambruk. Nah,
walaisa lahu ma'rifatun, maka si amat tadi kadada baisi ma'rifat lawan Allah taala. Paham itulah. Nah, wa idza ra'aita yadhkuruhu bi khairin, tapi sebaliknya Bang, misal kita memandir si adul di hadapan si amat, sakalinya si amat ini idza ra'aitahu yadhkuruhu bi khairin, inya engkau lihat memandir tentang adul masalah kebaikan-kebaikan aja yang dipandirnya. Adul itu tahulah Pak orangnya pemurah benar, orangnya ini bagus benar, akhlaknya baik, yang bagus-bagusnya dipandir. Nah aja kita sinyal sudah ada bahwa si amat nih orang yang beriman darahnya. Nah tapi kita tes lagi sekali, tingkatan tes yang kedua, au yudkharu lahu ma yusafu bidhammi, kita pancing. Kamu tahulah aja kita si adul tuh Pak ini. Misal nih pulang nih kita pancing pulang supaya mau tuh memandir kejelekannya. Ayyudkharu lahu ma yusafu bidhammi, sesuatu yang jelek kita pandir, kita sebut paknya tuh suah nangka ini aja kita. Nah sekalinya reaksi si amat ini wayahmiluhu ala mahmili husnin, inya arahakan kepada dugaan-dugaan baik. Oh iya kajinya tuh mamun para sakunya tuh yang mulah yang kayak itu tuh nangka ini Bang kisahnya mungkin wayakulu, dan dia sekalinya mengarahkan kepada arah yang baik, wayakulu, dan dia berucap la'allahu saha, oh mungkin inya kada ingat. Ujar kita Pak adul semalam pakai ini aja kita orang itu Pak bisa nangka ini misal leleh lalu ujar si amat tadi la'allahu saha, mungkin aja nya kada ingat. Nah ya kalau membaikakan kada membaikakan aulahu udrun, atau bisa juanya ada ujur. Kan tahulah jab adul tuh mana sembahyangnya. Jadi ujar kita siapa tahunya ada ujur. Nah ujar yang si amat tadi membaikakan aja, au ma asbaha dzalika, atau yang seumpama seperti itu dibaikakan kita oleh si amat tadi. Namun yang kaya itu si amat perilakunya, fa'alam, yakinilah olehmu anna batinahu ma'murun, bahwasanya keimanan yang ada di hatinya ma'mur. Arti ma'mur itu gemah ripah loh jinawi. Nah ma'mur loh gemah ripah loh jinawi, sakinah mawaddah warahmah. Ma'mur tuh Bang, artinya jaka ibarat rumah itu lengkap, bagus, berdiri tegak kokoh, makmur darahnya keimanan seseorang tuh. Nah cucuk apa yang diucapkan berarti itulah yang di hatinya. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya orang yang beriman itu ya'malu ini asal makna bagawi, bekerja, cuma artinya berprinsip. Sesungguhnya orang yang beriman ya'malu berisi prinsip ala salamati irdi akhihil muslimi, menyelamatkan kehormatan saudaranya yang Islam. Nah itu prinsip orang beriman, menyelamatkan kehormatan saudaranya yang Islam. Banyak terjadi zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini melihat orang ini minum minuman keras, ini zaman Sidin jadi khalifah, lalu bertamuan di jalan lawan Sayyidina Umar. Orang ini jauh-jauh sudah melihat, cuma kada kau berpaling lagi, bersimpang kada kawa kemana kada kawa, maka minuman keras yang di botol tadi dibuatnya ke dalam baju sini. Nah dibuat ke dalam baju, manggitir tuh ini bertamu lawan Sayyidina Umar nih, manggitir. Jadi ujar Sayyidina Umar, napa to padahal tahu napa to jadi nomor kada bapak ulun raja ni napa dalam baju tuh dipadahakannya minyak samin. Si nomor paham cuma karena inya menyembunyikan, si nomor berdiam ya. Ada yang membuka pang ya, kada berdiam berlalu ya pulang. Nah menghargai supannya inya nintoh. Nah lawan si nomor melihat inyan itu
sudah berpikir hendak bertaubat gara-gara melihat Sina Umar tadi kasusupanan bertaubatnya. Nah, sekali dibuka dasar jadi minyak samin. Nah, karamat orang bahari bertaubatnya diterima Tuhan. Padahal yang memabukkan tuh anggur memabukkan jadi minyak samin asli. Nah, tuh dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia ada nih kisahnya. Hakikatu tulil umur. Ini hakikat panjang umur. Apakah panjang umur tuh yang 80 tahun, 100 tahun atau kayak apakah? Nah, man kharaba, barang siapa mendekati faraga umrihi, habis masa umurnya. Kan ketahuan sudah kita nih ya, kalau umur misalnya 60 sudah panggaringan, sudah kadakawa berjalan tak salah-salah baurut, kadakawa duduk tak salah-salah baurut, kadakawa keluar malam bersuntik, kan ketahuan sudah ya kalau panggaringan kita. Nah, man kharaba faraga umrihi, barang siapa mendekati habis masa umurnya, wa yuridu, dan dia berkeinginan ayyasadrika, untuk memperdapati ma patahu, umur yang dahulu yang inya sia-siakan. Inya hendak maisi umur yang dahulu yang inya sia-siakan. Ada kawapang sebenarnya, ada kawapang. Misal umur 60 tahun sudah, hanya setahun ini seorang taubat nih, berarti kan 59 tahun dalam keadaan kada bagus. Setahun aja hanya bagus, tapi umur sudah 60 nih, awak sudah pindah gagaringan. Tapi inya hendak juga memperdapati umur yang telah lalu yang sudah disia-siakan. Kayak apa caranya? Fal yadhkur bil adhkaril jami'ati, makanya hendaklah berisi wiritan. Wiritan tersebut adalah al-adhkar al-jami'ah, wirid yang walaupun dibaca sekali menggabung yang banyak. Jadi banyak tuh tergabung walaupun dibaca sekali. Misal idza fa'ala dzalika, apabila dia memperbuat yang seperti itu, sekali dibaca no kayak beribu-ribu kali hikmahnya tuh. Nah, jangan yang sekali balas sekali, jangan dipilihin tuh. Nah, idza fa'ala dzalika, apabila dia memperbuat seperti itu, saral umrul qasiru tawilan, jadilah umur yang pendek panjang. Jadilah umur yang pendek yang setahun tadi, kita ini setahun aja nyar ya, kalau mungkin isok mati misal nih. Nah, jadilah umur yang sisa sedikit ini jadi panjang hukumnya, karena diisi dengan amal-amal yang menggabung banyak pahala. Nah, qaulihi, seperti diisi wiritannya. Nah, subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih. Nah, kalau inya berucap subhanallahil azim wa bihamdih, ingat situ aja, banyak juga bang pahalanya. Cuma banyak lagi kalau ditambahi adada khalqih, sebanyak bilangan makhluknya. Subhanallahil azim wa bihamdih, sebanyak bilangan makhluknya. Padahal sekali aja dibaca, cuma kita baca sebanyak bilangan makhluknya. Waridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, kurang lebih aja pengartinya nih tuh. Zikir nini sebanyak bilangan makhluk dan diridhai oleh Allah, dan satimbangan baratnya tuh sama satimbangan baratnya aras. Banyak benar pahalanya ya kalau imbah nintu pulang sa midada nintu sajumlah kalimati, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu banyak benar. Bergeraknya sahalai daun min ayatillah, bakung-kuuknya ayam termasuk ayat-ayat Allah. Seluruh alam semesta ini ayat-ayat Allah. Nah, maka ulun Tuhane membaca subhanallahil azim bihamdi sebanyak bilangan ayat-ayat pian. Adalah misalnya kayak ini. Nah, kita di jalan nih anak Banjar ya, kalau misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebanyak daun yang kulalui, sebanyak daun yang kulihat yang kulalui sampai ke Banjar, banyak ada nih. No, lu boleh lihat ke tujuh no
Banyak benar daunnya dilihat deh, saya tujuan tuh Tuhan. Ini Nabi mengajari gini nih, pernah dulu Siti Aisyah nang itu menyusun batu, Siti Aisyah mah itu bilang Nabi handakah kula jari nah dibaca sekali tapi mahimpun sabarataan. Ini Nabi melajari orang Siti Aisyah maka itu. Nang kaya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mutahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah adada ma fi ilmillah. Sebanyak apapun yang diketahui oleh Allah, banyak benar. Jadi sekali bersalawat tapi sebanyak yang diketahui oleh Tuhan, banyaknya. Paham lebihan? Nah, kalau pian membaca dalail asal paham artinya, kayak itu panggil pemahamannya. Sebanyak pasir di laut, di pantai, banyak ranting daun di pohon. Nah jadi karena walaupun sekali tapi kita meminta banyak, diberi Tuhan banyak. Nah walaupun umur sedikit dihukumi panjang. Wa kadzalika man fatahu asyamu wal qiyamu. Begitu juga orang yang tadi nih juga orangnya itu juga Bang hanyar setahun ini umur sudah 60 misalnya hanyar setahun bertaubat. Fatahu syamu wal qiyamu, puasa Ramadan aja. Puasa tuh Ramadan aja. Yang sunat manang puasa. Wal qiyamu malam kada bangun bakal mihnam. Sembahyang 5 waktu aja digawinya. Berarti kan sedikit bener amal nih. Siam puasa yang sunat kadada, qiyam beribadah malam kadada. Cakai belum Ramadan tuh kan cuma memilih yang 8 nya. Tersedikit ya kalau padahal mun berpikir hakun banyak pada sedikit. Nah, memilih yang sedikit aja. Cukin yang sedikit itu juga orang perak budikan hanya datang. Umpat yang bersalamannya aja ada juga datang pendudian bulik pendahuluan. Maka sudah mencari yang sedikit, datang pendudian bulik pendahuluan pulang. Cak ibarat sembahyang tuh. Nah, maka mun kaya ini nasib kita, maka hendaknya orang ini ayyusgila nafsahu, menyibukkan dirinya bisolati dengan salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kenapa garang bersalawat dengan Rasulullah ini bisa mengalahkan pahala atau mendapatkan pahala melebihi orang puasa sunat, orang yang bertahajud malam. Nah, fa innaka maka sesungguhnya engkau lau fa'alta seandainya memperbuat beramal fi jami'i umrika seumur hidupmu, dan yang engkau perbuat itu kulla ta'atin seluruh taat. Seumur hidup kita ini beribadah dan seluruh taat kita gawi. Summa kemudian sallallahu alaika Allah bersalawat kepada engkau salatan wahidatan satu salawat saja. Nah, orang ini beribadah seumur hidupnya dari mulai lahir sampai hendak mati ibadah jagawiannya dan seluruh taat digawinya. Satu, di sisi lain Allah bersalawat lawaninya hanya sekali. La rajahat tambahila la rajahat tilka salatu alwahidatu ala kulli ma amiltahu fi umrika kulli min jami'i ta'at. Niscaya lebih berat, niscaya menangnya gitu. Niscaya menang salawat yang satu dari Allah itu ala kulli mengalahkan tiap-tiap ma ibadah amil tahu yang engkau perbuat fi umrika seumur hidupmu kullihi sabarataan fi jami'i ta'at pada seluruh ketaatan-ketaatan engkau. Nah, kita nih beribadah seumur hidup seluruh ketaatan kita gawi dibanding dengan Allah bersalawat kepada kita sekali, tamanang taharat salawat Allah kepada kita sekali. Nah, apa alasannya? Li'annaka tusalli, karena engkau bersesungguhnya tusalli beribadah. Tusalli itu beribadah maksudnya bisa sembahyang, bisa puasa, bisa mengaji. Ala qadri wus'ika,
sakamampuan nyawa aja. Ala qadri wus'ika tuh sakamampuan nyawa aja. Wa huwa yusalli, sedangkan Allah bersalawat kepadamu ala hasabi rububiyatihi, seukuran ketuhanannya. Kalau ukuran kita terbatas, kalau ukuran Allah Tuhan ada yang membatasi. Nah, maka mun kita di saumuran beribadah dijulung ka Tuhan dibanding salawat Allah ke kita sekali, jauh taharat salawat Allah yang sekali nintoh. Paham lah yang dulu nih. Nah, hada in kanat, ini jasidin apabila salawat yang dari Tuhan tadi salatan wahidatan, hanya sekali kepada engkau. Sudah taharat yang dari Allah sekali, fa kaifa idza shalla 'alaika 'ashran bi kulli salatin, apalagi mun Allah bersalawat kepada engkau 10 kali, dengan tiap sekali engkau bersalawat kepada Nabi. Kan kita sudah mendengar ruku yang subuh Senin, ya Muhammad man shalla 'alaika asra man shalla 'alaika marratan wahidatan sallallahu 'alaika ashran. Wahai Rasulullah Muhammad, ya Jibril, Allah berpesan minta sampaikan, barang siapa bersalawat kepadamu sekali sallallahu 'alaika ashran, Allah bersalawat kepada engkau 10 kali. Itu satu redaksi hadis. Redaksi yang semakna banyak lagi seperti itu. Barang siapa bersalawat kepada Nabi sekali, Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Ini sekali aja Allah bersalawat, kalah amal ibadah kita. Ini ujar guru Bahari martiakan ini berdiaman yang rahasia bang ini nah. Nggih. Jangan kada sembahyang baru kisahkan ini. Sembahyang tetap kada diterima Tuhan, mung kada diterima waktu kada digawi ya kalau. Barang siapa bersalawat Allah kepada seseorang walaupun sekali, orang itu selamat dunia akhiratnya. Selamat dunia akhiratnya. Haram batang tubuhnya dimasukkan ke dalam api neraka karena Allah panggil bersalawat lawan orang itu. Tapi ini rahasia. Berdiaman jawab ya. Pakaifa idza shalla 'alaika ashran bi kulli salatin kama jaa bil hadis sahih. Nah ya, sebagaimana datang dalil hadis ini, hadis yang sahih dalam kitab Tanqihul Qaul itu sahih barataan itu Imam Suyuti menulis itu, pama ahsana al-'aisha, alangkah bagusnya kehidupan ini. Idza ata'ta Allah, apabila engkau taat kepada Allah, fihil 'ish, dalam kehidupan. Bidzikrillahi ta'ala, dengan ingat lawan Allah ta'ala. Masuk bidzikrillah ini dengan ikhlas maksudnya. Bidzikrillahi ta'ala dengan ikhlas, menjalani hidup dengan ikhlas. Awis salati, atau menjalani hidup ini akan indah. Awis salati, dengan bersalawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ujar guru Bahari, ini kan Imam Ibnu Athaillah mengarang nih. Imam Ibnu Athaillah ini salah satu ulama yang fana dan baqa terhadap Rasulullah, termasuk khalifah mutlak Rasulullah, yang mana mereka itu berucap sebagaimana ucapan-ucapan wali-wali Syekh Saman Al-Madani dan yang lain-lain. Seandainya sekejap mata aku terlindung dari melihat akan Rasulullah, niscaya aku anggap diriku ini kada muslim. Nah, artinya orang ini orang yang yaqdzah dengan Rasulullah, dengan Nabi itu kada mimpi lagi melihat dengan Nabi. Nah, ini tuh percaya kada ya kan. Nah, ada kitabnya khusus yang isbat fi wujudin Nabi fi kulli makan fi kulli zaman, ada itu kitabnya. Wa yurwa annahu, dan diriwayatkan, ma min saydin yusadu wala sajaratin tuqta'u illa bi ghaflatiha an dzikrillahi ta'ala. Nah, annahu ma min saydin yusadu, tidak ada satu binatang buruan yang berhasil diburu. Burung kenapa berhasil tertimbak oleh si pemburu? Kancil, pilanduk
Kenapa berhasil? Karena perangkap. Seluruh binatang buruan kenapa berhasil ditangkap diburu? Atau wala sajaratin tuqta'u, atau kenapa pohon berhasil ditebang? Atau kenapa dahan berhasil dipetik? Sebabnya satu aja, illa bigablatiha an dzikrillah. Bigablatiha bisababiyah. Itu sebabnya karena lupanya si buruan tadi dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kita tuh mencari iwak. Nah ini termasuk unik jawaban ini. Mencari iwak. Padahal ahli kita ini mencari iwak sudah. Ya kalau lawan tumbak tuk langsung dapat. Biasanya kayak itu loh kok orang-orang yang ahli ini tuh. Ini apa iwaknya maka ganal maka luput tarus. Kada mau kana kenapanya kada mau kana tumbak? Inya zikir kepada Allah. Selama binatang zikir kepada Allah, kada kau ditangkap. Burung kah kita unting sudah luput kita harus berarti harta zikir dengan Tuhan. Kita timbak gugur, kada ingat nyelong Tuhan tuh. Nah, masang perangkap dapat pilanduk. Nah, tak tangkap pilanduk yang lupa lawan Tuhan. Karena hakikatnya seluruh alam semesta ingat lawan Allah Ta'ala. Cuma makin ada yang lalai. Pahartan yang lalai itu yang tak perangkap tuh. Unik juga ya kalau. Li'anna sariqa, ini logikanya nah. Karena seorang pencuri la yasriqu baitan, tidak akan mencuri sebuah rumah, wa ahluhu ayqadun, sedangkan penghuni rumahnya bangun. Pikirkan halus-halus. Yang abah bangun, mangupil lagi. Nyarak mata melihat TV, yang mama bangun, bemasak, yang anak menangis, tumbur di rumah, bangunan berataan, berpikir pencuri ya kalau masuk. Kenapa pencuri berhasil masuk? Nya orangnya guringan. Bal ala ghaflatin au naumin. Seandainya orang rumah tadi guring atau kada ingat, masuk kai maling. Nah sekarang pemahamannya nah. Orang yang diberi Allah salawat walaupun sekali, hakikatnya diingati oleh Tuhan. Tuhan yang ingat lawan kita. Pahamlah biane. Allah yang ingat lawan kita. Kita bisa kada ingat, tapi karena Allah yang ingat, lalu kita selamat. Nah, rahasia benar nih kita tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Kita baca tertib lah sambungnya. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخه علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف